Hadirin sekalian, kerbau adalah aset kekayaan sekaligus yang menandakan status sosial masyarakat Tanah Samawa. Kerbau adalah salah satu ternak unggulan yang dikembangkan oleh masyarakat agraris untuk pertama digunakan dalam rangka mengolah lahan pertanian, baik itu untuk membajak sawah, mengangkat barang-barang, dan berbagai keperluan lainnya. Tetapi dalam kegiatan lainnya kita mengenal juga bahwa kerbau bisa dimanfaatkan susunya untuk diperah bagi beberapa kepentingan, apakah itu untuk kesehatan maupun untuk meningkatkan gizi masyarakat atau masyarakat petani. Selain itu, kerbau juga merupakan bintang utama dalam kegiatan permainan rakyat barapan kebo. Kepemilikan kerbau parapan bagi masyarakat Tanah Samawa adalah sebuah kebanggaan sekaligus akan mendongkrak status sosial masyarakat. Saya dari kecil diajak, di samping disekolahkan ya, tapi selalu diajak melihat area peternakan, sehingga kesinambungan daripada apa yang dimiliki oleh orang tua itu saya cintai, sehingga sampai sekarang ini masih tetap masih Oke, sampai dengan hari ini sudah ada berapa ekor Bang Haji? Sekitar 130 ekor. 130 ekor ya. Katanya sebagian sudah dijual juga, dijadikan dalam bentuk lain. Kenapa itu Bang Haji? Karena area daripada ren ini menurut pandangan kita itu sudah sempit. Iya. Yang dulunya tradisional kesana kemari, sehingga separuh dari kerbau populasi yang saya miliki ini saya jual, saya alihkan aset untuk menjadikan area persawahan. Wah, luar biasa itu. Berapa ekor yang dijual Bang Haji saat itu? Sekitar lebih kurang 30 ekor. 30 ekor ya. Berarti yang tersisa sekarang udah berapa ekor Bang Haji? Ya, yang tersisa sekarang ini ya sekitar induk sekitar 50 ekor. 50 ekor ya. Induk saja. Induk saja. Anak-anaknya dengan belum anak-anaknya ya. Berarti total ada 130. Lalu teori lain saya dalam rangka mengembangkan ini adalah sistem saya berikan kepada petani-petani di kampung seperti di Sibewe, seperti di Kukin, Tahan, Dangatalu, baru ya terutama pejantan-pejantan untuk saya suruh pelihara. Iya. Untuk meminimalkan lahan ini semakin hari populasi semakin banyak terus menyempit, lalu saya suruh pelihara orang untuk mempertahankan. Betul. Sekaligus untuk memberi kesempatan kepada orang lain bisa belajar beternak gitu kan, dan budidaya dengan mendapat agunan dari saya. Kalau 2 kerbau, kalau sekarang saya jual ya sehingga dia 5 juta sampai 6 juta. Wah, banyak ya. Luar biasa itu. Sistem pengadas namanya. Sampai sekarang ada berapa orang petani pengadas yang Bapak berdayakan? Saya itu 25 orang. 25 orang. Masing-masing ada yang 4 ekor, ada yang 2 ekor. Luar biasa banyak ya. Tapi alhamdulillah masyarakat yang menjadi pengadas senang ya. Senang. Ada lahan-lahan kecil dia sebagai pekerja sampingan. Iya. Bukan memelihara kerbau yang saya suruh pelihara itu sebagai terpusat pada itu, tetapi sebagai sampingannya. Nah. Oke. Informasi yang kami dapatkan bahwa Profesor Suhubdi Yassin pernah berkunjung ke sini dan mengusulkan untuk ada pengembangan ya sebagai program wisata ternak dengan termasuk upaya bagaimana cara susu kerbau bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk gitu kan, dan lain-lain gitu, sebagai tempat studi banding juga bagi lembaga pendidikan gitu kan, baik mahasiswa, pelajar yang sekolah di SMK Peternakan dan lain-lain. Nah, ke depan kita bagaimana Bang Haji tentang usulan dari Profesor untuk kemudian kita budidayakan lah kerbau ini supaya bisa memberi
lebih banyak, terutama dari susu kerbau. Ke depan pemerintah mengembangkan juga wisata sesuai harapan beliau, wisata ternak. Iya. Nah, sehingga di area yang 10 hektar ini mungkin saya tanami kelapa sebagai tempat berlindung. Ya, kemudian kerbau-kerbau ini bukan sekedar kita pelihara untuk kita jual, tetapi justru di kerbau itu susunya yang belum kita manfaatkan sama sekali, dari ya hanya cukup ya sekedar hanya ada acara-acara itu saja yang namanya kita ya, itu pun ada orang yang minta, jadi tidak merupakan satu pekerjaan. Nah, ini harapan beliau ini supaya dimanfaatkan susu kerbau ini. Kebetulan pada saat diajak dari Australia beliau diberikan suatu gambaran pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wisata ini sehingga pelajar-pelajar mahasiswa bisa berkunjung di tempat Bapak gitu. Iya. Selain itu kan sebagian besar kerbau Bang Haji ini sudah ikut ambil peran menjadi kerbau perapan ya gitu kan. Karena informasi yang kita dapatkan juga banyak bibit-bibit kerbau perapan yang didapatkan di tempat ini. Ternakan tahu samawa adalah kerbau. Iya. Kemudian ini merupakan warisan daripada orang tua. Nenek moyang kita dulu ya. Saya lanjutkan, saya kembangkan sehingga menjadi potensi mendapat untuk kehidupan, baik dari segi membiayai pendidikan anak saya maupun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat infrastruktur seperti perumahan dan sebagainya. Itu dari bidang agama, mungkin saya naik haji berkat daripada kerbau. Karena keunggulan kerbau ini yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka sebagian dari tradisi masyarakat dalam konteks permainan rakyat, kerbau juga adalah salah satu permainan rakyat unggulan. Ianan situ sepan barapan kebo, kan? Nah, selama ada kebo barapan siap. Selain siap pelihara kebo sampai ratusan, ada siap patik kebo barapan. Saya patik kebo barapan. Itu hanya 4 ekor. Iya. Itu 2 pasang ya? 2 pasang. Ada di Senampar 1 pasang dan ada di Bukit 1 pasang. Kebetulan saya dalam rangka mempertahankan ini tentu dengan lewat lewat sistem susuruh pelihara orang. Salah satu dari pemelihara itu yang cinta kepada berapan, maka saya berikan kerbau berapan untuk dipelihara. Oke, hadirin sekalian, berapan kerbau itu adalah salah satu permainan rakyat masyarakat Samawa, yang karena itu nilai ekonomi sebuah kerbau jantan itu menjadi tinggi, bahkan berlipat-lipat tergantung prestasi. Bahkan ada yang mencapai harga ratusan juta ekor. Jika kalau kita mencari satu pasang kerbau yang sudah jadi dan banyak prestasi dan ukurannya besar gitu kan, kita bisa merojek uang itu ya sama dengan harga mobil Avanza bahkan Innova. Saking tinggi nilai kerbau itu. Di samping dia punya kemampuan juga untuk membantu petani dalam mengembangkan sawah. Karena itulah eksistensi atau status sosial masyarakat yang memiliki kerbau itu relatif lebih tinggi dari masyarakat biasa, karena dia dianggap memiliki kekayaan, bahkan semacam kebanggaan dengan kerbau perapan. Bang Haji, saya lihat di peternakan tadi itu kan baru sebagian kerbau yang saya punya gitu ya. Sebagiannya lagi kan dititipkan di istilahnya itu apa? Pengadas. Nah, menarik tentang pengadas ini adalah salah satu cara Bang Haji memberdayakan masyarakat lainnya. Baik masyarakat yang cinta dengan kerbau perapan itu dibantu diberikan kerbau perapan untuk dipelihara dan bisa digunakan, dikembangkan, dilatih untuk menjadi kerbau perapan atau untuk perapan kerbau. Sebaliknya juga ada kerbau yang diberikan untuk dipelihara dan nanti dibagi keuntungannya dalam bentuk anak gitu ya.
Nah, ini konsep pemberdayaan beliau. Nah, kita ingin bertanya, selama ini pengaji ada berapa warga yang diperdayakan sebagai pengadas Ya, kebersihan? karena jumlah pengadas kerbau yang ada di pengadas itu lebih kurang 50 ekor. Iya, iya. Sehingga jumlah orang yang saya perdayakan itu adalah sekitar 20 orang. 20 orang. Saya ada yang 4, ada yang 2 gitu. Iya, iya. Nah, jadi setelah besar kita jual, kita bagi, kita berikan pada mereka yang standar sampai hari ini sekitar 5 juta sampai 6 Juta ya. Kalau kerbau betina, kalau kerbau kerbau perapan, Kalau tentu harganya beda. lebihnya lebih besar. Iya, iya, iya. Bahkan kita pelihara jenis kerbau yang akan kita jual ke Sulawesi akan lebih hebat lagi. Yang kerbau belang, kerbau Iya, iya, bore. Nah, itu Oh, yang memiliki karakter Iya, itu ya. karakter Betul, betul, sendiri. betul. Berarti termasuk beliau memasuk kebutuhan kerbau yang memiliki keunikan, kekhususan dan karakter gitu. Bahkan Baik yang dari jenis kulit, saya jenis kemudian ciri-ciri lain yang unik gitu kan. yang unik. Bahkan sampai ukuran Tanduk. tanduk dan lain sebagainya, dan itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Oke, kita pindah ke Bang Ajau. Nah, selaku tokoh masyarakat yang biasa berkecimpung di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pang kesukat tahu, nah kan, anak dadi. sukat anak dadita biasanya kadang-kadang kebota sudah di mahar kan, Betul. bahkan juga kadang-kadang kebota sudah di ukuran rame kinungka rame buat tahunan, main katuke, main kat katuan, dah, ini kurungan tanyukat ajidul, wah ida, nah kan, Iya, iya, iya. nungka ya hitung sekian sampai itu. Biasa. Tapi sekian kebo litri. Nah, melok perspektif siapa Bang Haji? Ya, terima kasih. Ya, saya yang banyak berkecimpung dengan kegiatan ya buat desa, khususnya perkawinan. Memang dari zaman dulu tuh kerbau menjadi ukuran. Biasanya kalau dalam satu masyarakat ya, yang melaksanakan kegiatan katakanlah mengawinkan putra putrinya, itu kebetulan ada masyarakat yang sempat hadir pada acara nyorongnya nih. Mereka bertanya, udah kuda bisa tajidul, bisa contoh. Oh iya sih, ramai ki luar biasa. Tidak sembelih kebo, sambung na. Wah iya, bertemung rumpung nih istilahnya. Apa? Iya, Apa? Jadi sembelih kebo bertemung rumpung. Artinya kak bertemung rumpung itu kan Saking banyak. mungkin ya 2 lah, 4 begitu kan bertemung Iya, rumpung. iya, iya, Jadi sembelih nih otak tu sopo tak tu Ya, sopo iya, selalu saking penuh. rumpung saking penuh. Bertemung rumpung nih. Arti bang bayangkan Korea buat dia. Nah kemudian juga nih ada juga ukuran orang Sumbawa dari segi kekeluargaan nih Pak, mencari jodoh untuk anak-anaknya itu diukur dengan kerbau juga diidentifikasi begitu. Makanya ada di dalam apa itu istilah Rosbadu ada kebo beko Kebo peko. beko ini sebenarnya, tapi di sana kebo beko nih tanduk beko yang tanduk Iya. turun begini ya. Terus ada kebo nyangkung yang gini. Nah, itu kalau dinilai nih sepertinya kebo beko itu kurang kalau dinilai itu, tapi yang nyangkung itu yang terbantunya. Nah, biasanya kalau perkawinan itu antar keluarga dengan sepupu 1, sepupu 2 masih ada hubungan nasab begitu. Ya. Nah, itu di orang Sumbawa dulu menganggap itu lebih bagus kalau berjodoh dengan keluarga sendiri ketimbang dengan orang lain. Karena apa? Ya kita tahu ya Harta ini, harta ini bisa turun termasuk lagi itu gitu kan. bisa turun lagi. Kemudian kalau ada kekurangan apa nanti suatu saat nih Pak, jadi mereka kena satu rukun keluarga sudah saling mengetahui. Jadi insya Allah akan rukun, tentram, aman dan damai. Nah karena itu ada lawasnya. Ini saya saya jadikan seperti pantun gitu. Lawasnya cuma 3 baris, saya jadikan 6 baris. Begini bunyinya. Pasamuko si olata, onang langan siling tahu, nan lala nanta milako. Peko-peko kebo kita, mana nyangkung kebo tahu,
no ilah pamdi melako. Jadi dengan keluarga sendiri itu ada ilah sudah pamdi itu. Oke. Demikian. Oke. Adik sekalian, dari beternak kerbau, Bang Haji Abdullah ini beliau sukses dalam pendidikannya, sukses dalam keluarganya juga sukses, bahkan membiayai anaknya juga sukses dalam pendidikan. Bahkan beliau sudah naik haji bersama keluarganya untuk kemudian menikmati hasil dari peternakan kerbau. Plusnya lagi adalah beliau memberdayakan masyarakat lain. Ini satu contoh peternak kerbau yang sukses. Kedepan beliau rencanakan ingin mengembangkan peternakan ini, rennya ini sebagai wisata ternak. Nah, tadi sudah singkat kita bicarakan di awal, dan nanti coba akan kita sounding ini, Bang Haji ya. Saya. Karena mesti ada pelibatan komponen terkait, dinas peternakan misalnya, dinas pariwisataan, supaya apa yang di program beliau tersinergi. Pada sapli kerbau perapat, selain siapkan untuk diri sendiri, ada enggak misalnya permintaan dari daerah lain, ke Kalin Taliwang, Kalingalas, Kalimpang, misalnya kebutuhan tubuhnya bibit untuk buah perapat? Ya, alhamdulillah memang terutama dari Sumbawa Barat, Taliwang, Kasbi, memang daerah peternakan kerbau di Sumbawa ini masih bertahan Moyo Hilir, Moyo Utara sampai Lampang, Mahumi. Kalau untuk ke barat mungkin peternakan ini sudah kita jarang lah kita lihat gitu. Jarang ya. Sehingga para penggemar itu dengan arena berapan itu sebagai juga arena untuk mencari bibit-bibit yang untuk dibeli gitu. Kepada lihat yang yang unggul gitu. Yang unggul gitu, baik dari kelarian, dari larinya, cepat, sehatnya gitu. Nah, saking unik dan apa istilahnya, utama ya, betapa utamanya kerbau dalam memperkuat budaya Sumbawa ini, Bapak Kiai Haji Amir Ma'ruf bahkan membuat disertasi doktornya tentang berapan kerbau dalam tinjauan teologis. Karena ternyata berapan kerbau ini memiliki istilahnya itu nilai budayanya ya, gitu. Tapi nilai teologisnya ya, nilai pelaksanaan atas sunnah, pelaksanaan atas ajaran-ajaran. Karena di dalamnya juga ada silaturahmi, ada sportivitas, ada solidaritas juga di dalamnya. Bahkan ada kewajiban juga mengeluarkan zakat. Nah, ini hal yang kemudian menjadi menarik ketika ada komponen yang mengangkat kerbau ini sebagai sebuah nilai kultural. Nah, dalam perspektif lain, Bang Haji Ahok, siak kan sering ya beang siak kesempatan paling masyarakat, terutama pada saat tahu nyorong kan? Tahu nyorong, kadang-kadang siap lawas atau siap yang pesetotang gitu kan, laku pengantar. Ada ndak suku dua lawas yang terkait kebun? Apakah biasa tahu nyorong kadang-kadang ada yang bawa sampi gitu kan, ada di bawa kebo gitu kan, bahkan ada di bawa jaran selin ya, bawa ranjang ya, bawa spring bed dan lain-lain. Nah, coba Bang Haji, nah karena ada suku dua lawas tentang kebo sebagai bahan serahan atau bahan nyorong. Memang akhir-akhir ini ya yang disorong itu untuk jadi ikannya para tamu nanti pada saat resepsi misalnya. Ya lebih sering sekarang sapi. Kering. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kadang-kadang juga kerbau. Ya. Makanya saya nah, kondisi sekarang ini kadang-kadang itu harga sapi atau harga kerbau yang dijadikan bahan hantaran itu kadang-kadang sudah disepakati dengan uang gitu. Jadi secara fisik tidak ada sapi atau kerbau yang diantar, tetapi secara
tersembunyi begitu. Ini Sudah dimasukkan dalam amplop sesuai dengan harga kerbau. Harga kerbau. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang datang nyorong, treknya isi kerbau kan. Isi kerbau. Nah, Apalah. makanya kalau kebetulan ini karena sekarang sudah jarang nih Pak Haji ya, bawa kerbau langsung nih, karena mungkin ya repot juga nanti dipelihara, kan nunggu beberapa hari lagi 1 baru minggu. disembelih. Jadi dikhawatirkan apa akan hilang, terlepas segala macam nih, lebih baik diberi amplop. Makanya sering-sering bilang begini, sambil sebagai contoh sapi dah ya. Iya. Kita ndak ada lihat apa sapi apa ndak ada misalnya gitu nih, rame sekali yang datang. Saya bilang gini, kanyong nongka kenang topi, Iya. ki kemeja pinik lengan, konang kelop siki selop, kanyong nonda gita sampi, nah sampina nonda jangan sapi tulupit ko amplop. Ayo, Begitu, nggak tahu lah itu jadi gitu amplop. Saya seperti itulah antara lain saya. Oke. Nah, kerbau juga adalah binatang yang disimbolkan sebagai kekuatan dahsyat gitu. Betapa perkasanya kerbau. Bahkan saking cintanya kepada kerbau, orang kadang-kadang mensimbolkan kerbau ini juga adalah contoh daripada kepemimpinan, figur kepemimpinan. Sehingga dalam kontestasi suksesi, baik di tingkat desa, kabupaten, bahkan provinsi, terutama pilkada gitu kan, atau pilkades, ada istilah yang sering kita dengar itu, akhirnya peku-peku kubu kita. Nah, itu, Itu artinya bahwa kerbau ini juga simbolik daripada kepemimpinan. Di dalamnya ada keagungan, ada pembesaran, ada kekekahan, ataupun peku kan. Iya. itulah tadi itu. Nah, oke, kita lanjut. Apa harapan Sia ke depan, Bang Jido, terhadap peternakan sapi? Selain Sia ada rencana untuk Sia kembangkan sebagai wisata ternak, gitu kan? Barangkali apa harapan Sia entah ke pemerintah atau kepada masyarakat yang barangkali punya kerbau, tapi ingin miluk cara supaya rencana Sia dalam konteks wisata ternak ini akan lebih balong kalau kemudian gabung sumber daya petani ternak ke daerah untuk menjadi gerakan bersama. Meskipun nanti kita sepakati pusatkan di sini supaya nanti banyak pilihan para pengunjung ataupun pelancong itu dalam konteks bagaimana sukses wisata ternak. Apa harapan saya begitu? Harapan saya dalam rangka pengembangan mengingat kepunahan daripada kerbau ini, pertama kita harapkan dari pemerintah bantuan dalam bentuk area. Area itu pemerintah karena sekarang ini sulit area-area yang kita miliki 10 hektar Betul. yang dimiliki oleh seseorang, tetapi pemerintah itu menggabungkan tanah-tanah beberapa petani-petani itu dijadikan sebagai rent tempat mereka untuk beternak dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Supaya ada pemusatan. Ada pemusatan. Kalau selama ini kan Terpisah-pisah sulit kalau ini untuk mengadakan, tidak mampu masyarakat mengadakan area-area yang luas. Tapi cobalah area-area beberapa orang itu digabung oleh pemerintah, di situ dimasukkan peternakan semua masyarakat itu. Sehingga mereka terakomodir. Ini usulan yang menarik dan mudah-mudahan pemerintah setempat bisa menangkap ini sebagai sebuah peluang pemberdayaan masyarakat, peluang membangkitkan kembali identitas peternakan kerbau ini sebagai keunggulan kultural kan, dan peluang menangkap kesempatan atau potensi kepariwisataan ternak yang kemudian bisa memberi juga nilai tambah bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, oke, demikian bincang-bincang kita. Mudah-mudahan hajat dari Bang Haji Dul dalam rangka pengembangan peternakannya bisa tercapai, sekaligus juga rencana beliau dalam rangka mengembangkan REN ini sebagai pusat wisata ternak ya. Dan terima kasih Haji Ahok telah ikut memberi arti daripada bincang-bincang ini dengan lawasnya. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.